Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyono Regina, CEO Bank Syariah Indonesia Aceh, mengucapkan selamat belajar Al-Quran melalui program Serambi Tahsin. Semoga program ini menjadi ikhtiar kita bersama untuk menjadi lebih dekat dengan kalam Allah. Selamat belajar, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bertemu kembali di program yang sangat mulia ini, yaitu Serambi Tahsin, kerjasama antara Serambi dan Ikatan Alumni Timur Tengah Aceh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas hukum tajwid yang terdapat dalam surah Al-Balad ayat 16 sampai 20. Kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aw miskinan dza matrabah ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة alaihim narum muqsadah. Kita mulai dari ayat 16. Au miskinan dza matrabah. Di situ ada au, waw sukun sebelumnya huruf berharokat fathah, maka dibaca lin, lunak, lembut, au. Miskina, ya, sin sukun, alirkan nafas dan suara, miski. Kemudian huruf kaf berharokat kasroh, setelahnya ada ya sukun, dibaca mad tabi'i 2 harokat, miskin. Kemudian ada naza, ya, ada huruf nun tanwin bertemu dengan huruf za. Hukumnya adalah ikhfa hakiki, ya. Jadi dibaca samar nunnya, tanwinnya dibaca disamarkan. Au miskina za, ya. Kemudian baru masuk ke makhraj huruf setelahnya za. Za di sini juga fathah, kemudian setelahnya ada alif, maka dibaca 2 harokat karena mad tabi'i. Mat robah, nah, mim sukun, setelahnya ada huruf ta yang sukun, ya. Jadi ta ini jangan sampai berlebihan pada hamesnya atau nafasnya, jadi cukup sekedarnya saja, mat, ya. Jadi jangan sampai menjadi mat, sampai ada aliran suara di situ, ya. Karena sifatnya adalah syiddah, yaitu suaranya tertahan, dan hames mengalir nafas, ya. Mat robah. Juga di situ ada ta marbutoh, yang mana ketika wakof atau berhenti di ta itu, tanya dibaca seperti ha, mat robah. Kan, tetapi ketika diwasol atau kita sambung bacaannya, menjadi tetap dibaca tamat robatin summa, ya. Maka di sini karena wakof kita baca menjadi hamat robah. Summa kana minal ladina. Nah, summa ada mim bertasydid, ya, jadi wajib kita dengungkan, kita panjangkan, ya. Summa kana, ka di sini juga mad tabi'i karena ada alif sebelumnya huruf berharokat fathah, dibaca 2 harokat. Kana minal ladzina, ya. Ada zi di situ, huruf zal kasrah, kemudian setelahnya ada ya sukun, ya, dibaca juga mad tabi'i 2 harokat. Minal ladzina amanu. Nah, amanu di sini merupakan mad badal, ya. Mad badal itu adalah apabila ada 2 hamzah, yang pertama berharokat setelahnya, kemudian hamzah setelahnya berharokat sukun, ya. Maka hamzah setelahnya, hamzah yang sukun ini diganti menjadi huruf mad. Jadi yang harusnya amanu menjadi amanu dan dibaca 2 harokat, ya. Amanu. Nah, kalau di mushaf biasanya sudah ada tanda alif kecil, ya. Amanu. Nu di sini juga huruf nun dhammah, setelahnya huruf waw sukun, maka dibaca mad tabi'i 2 harokat. Amanu watawa, ya, watawa. Waw di sini juga mad tabi'i dibaca 2 harokat. Watawa
Kemudian ada saw ya, huruf sod. Sod ini juga huruf tebal. Jadi terangkat pangkal lidahnya juga dia itbak ya. Jadi aula tengah lidah ini tertutup. So ya. Jadi jangan sampai dibaca tipis, akan mirip menjadi sin, saubi ya. Tapi tebalkan, saw. Kemudian setelahnya waw sukun, wawnya dibaca juga lin ya, lembut. Bis sabari ya, bi di sini huruf tipis karena ba-nya berharokat kasroh. Kemudian setelahnya ada sod yang berharokat fathah, maka ba-nya ditipiskan, sodnya ditebalkan. Jadi bis sabari ya. Kemudian bis sabari ada ba sukun. Nah, di sini dibaca qalqalah, pantulkan suaranya, bis sabari ya. Setelahnya ada huruf ro yang berharokat kasroh, yang mana ro ini ketika berharokat kasroh maka dibaca tipis, ri ya, ri langsung bis sabari. Wa tawasaw. Nah, kemudian sama seperti sebelumnya, ada waw yang dipanjangkan 2 harokat karena mad tabi'i, wa tawa. Kemudian saw ya, sodnya tebal. Setelahnya ada waw sukun, wa tawasaw. Kemudian bil marohamah. Nah, ada bi huruf ba kasroh, kemudian setelahnya ada alif lam qamariyah karena setelahnya ada huruf mim. Jadi dibaca jelas bil. Kemudian marohamah. Nah, ada huruf mim fathah, setelahnya huruf ro sukun. Dalam kondisi seperti ini, ro-nya dibaca tebal ya, bukan marhamah tapi marohamah, bil marohamah. Jadi tebalkan ro-nya. Kemudian huruf ha yang keluar dari tengah tenggorokan, ha. Kemudian mah ya, sama seperti sebelumnya ada huruf ta marbutoh yang ketika diwakafkan dibaca menjadi ha, marhamah. Kemudian ayat selanjutnya, ulaika ashabul maimanah. Ulaika, la di sini ada huruf mad yang bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Maka hukumnya adalah mad wajib muttasil ya. Jadi minimal dibaca 4 harokat, boleh 5 atau 6 ya. Ulaika. Kemudian ashabu. Nah, ada huruf shad sukun. Sebelumnya ada hamzah berharokat fathah ya. Jadi hamzahnya tipis, a, shadnya tebal ya. Jadi jangan sampai menjadi os ya. Sempurnakan dulu hamzahnya a, als. Nah, baru masukkan ke shad yang tebalnya. Ha di sini 2 harokat karena mad tabi'i. Ashabul. Ada lam di sini ashabul, kemudian maimanah ya. Ada huruf ya sukun, sebelumnya huruf berharokat fathah, maka dibaca lin, lembut ya, maimanah. Kemudian diwakafkan menjadi ha, tanya maimanah. Kemudian pada ayat 19, walladzina kafaru ya, ada waw kemudian alif lam dan setelahnya ada lam, maka dimasukkan huruf lam alif lamnya ke dalam huruf lam setelahnya, walladzi ya, walladzina. Zi di sini berharokat kasroh, kemudian setelahnya ada huruf ya sukun, maka dibaca mad tabi'i 2 harokat, walladzina kafaru ya, huruf kaf tipis, fa tipis, ro-nya karena berharokat dhammah maka dibaca tebal, kafaru ya, kafaru. Kemudian karena ro-nya setelahnya ada huruf waw sukun, maka dibaca 2 harokat karena mad tabi'i ya, walladzina kafaru bi ayatina. Nah, bi a di situ juga mad badal dibaca 2 harokat, bi a ya mad tabi'i dibaca 2 harokat, bi ayatina. Nah di sini juga mad tabi'i karena huruf ada alif sebelumnya huruf berharokat fathah. Hum ashabu. Hum di sini ada mim sukun setelahnya huruf hamzah, maka hukumnya adalah izhar syafawi. Jadi mimnya dibaca jelas, hum, baru kemudian baca as ya. Hum ashabu. Nah, di sini juga sama seperti sebelumnya. Huruf hamzahnya tipiskan, kemudian tebalkan shadnya. Als ya. Als ha-nya ha yang keluar dari tengah tenggorokan, alirkan suara dan nafasnya ya. Ashabul masy'amah. Nah, ada huruf shin sukun, sebelumnya huruf fathah. Maka hati-hati jangan sampai memonyongkan shin sukunnya ya. Tetap masy'amah, jangan sampai menjadi masy'amah ya.
Karena makhraj tempat keluar shin itu dari tengah lidah ke langit-langit ya. Jadi tidak ada tidak ada yang bergerak dari bagian bibir ya, masy'amah. Nah, kemudian di sini juga ada ta marbutah sama seperti sebelumnya, ketika waqaf dibaca menjadi ha masy'amah. Kemudian di ayat terakhir alaihim narum muqsadah. Alaihim ada ya sukun sebelumnya huruf berharokat fathah lai, maka dibaca lin ya, lembut alaihim narun. Nah, mim sukun bertemu dengan nun ya, maka hukumnya juga adalah izhar syafawi ya. Jadi mimnya dibaca jelas, alaihim sempurnakan mimnya, baru kemudian masuk ke huruf nun dan tidak dipanjangkan. Nah, alaihim narun ya. Narum. Nah, rum di sini tanwin bertemu dengan mim, hukumnya adalah idgham bi gunnah ya. Maka tanwinnya dimasukkan ke huruf mim dan dengan disertai aliran suara dari rongga hidung dan dipanjangkan ya. Alaihim narum muqsadah. Nah, ada hamzah sukun ya. Hamzah sukun ini harus dibaca dengan tegas ya. Karena kalau kita tidak tegaskan, muqsadah akan terdengar seperti waw sukun ya. Jadi bacaan hamzah sukun itu harus ditegaskan mu ya. Muqsadah ya. Ada huruf shad tebalkan huruf shadnya so, kemudian huruf dal dan setelahnya ada ta marbutah yang dibaca yang waqaf ya. Kita sukun waqafkan di situ, maka tanya dibaca menjadi ha. Alaihim narum muqsadah. Shadaqallahul azim. Sekian pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang bisa kerja di tengah laut, tapi ibadah diingetin? Alhamdulillah. Mudah. Beyond by BSI, semua jadi mudah.